Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo semua, gue Andi. Gue mau berbagi pengalaman seram yang terjadi pada tahun 2008 lalu. Waktu itu gue masih SMA, dan gue ikut kegiatan Jambore Pramuka di sekolah gue. Kegiatan itu dilaksanakan di Cibubur, Jakarta Timur. Seperti yang kita tahu ya, Jambore itu adalah kegiatan perkemahan yang diisi oleh kegiatan-kegiatan pramuka seperti upacara, baris berbaris, dan sebagainya. Waktu itu gue berangkat dari Sabtu siang pakai bus sekolah. Sebelum berangkat, gue udah mempersiapkan semua peralatan yang harus dibawa untuk digunakan nanti. Posisi gue saat itu bukan sebagai anggota pramuka, melainkan udah menjadi bagian dari panitia pelaksana acara Jambore ini. Gue bawa senter, baju ganti, tali, dan peralatan lainnya yang gue masukkan ke dalam tas. Setelah semua beres, gue pun berangkat ke sekolah. Sesuai yang telah direncanakan, titik kumpul keberangkatan itu di sekolah pada hari Sabtu jam 1 siang. Sebelumnya, gue udah pernah ikut Jambore tahun kemarin sebagai anggota. Jambore emang diadakan setahun sekali, dan itu adalah kegiatan outdoor yang paling gue nanti-nantikan. Karena kegiatannya tuh emang seru sih. Sedangkan tahun ini gue sebagai panitia lapangan yang mana nanti gue bertugas untuk mengawas dan mengamankan anggota selama kegiatan berlangsung. Sesampainya di sekolah, gue langsung kumpul sama teman-teman panitia yang jumlahnya 10 orang. Sedangkan peserta yang ikut sekitar 25 orang. Kami pun mulai briefing, yang lalu acara pun dimulai. Semua peserta dikumpulkan di lapangan untuk mengadakan upacara dan sebagainya. Jam 2 siang pun kami semua berangkat menggunakan bus yang sudah tersedia di lapangan. Singkat cerita, jam 3:30 sore gue tiba di bumi perkemahan Cibubur. Lahan yang luas seperti hutan ini emang identik untuk kegiatan berkemah pramuka. Gue lalu pergi ke salah satu bus peserta, menyuruh mereka untuk turun dan menunggunya dari luar bus. Gue lihat ke semua peserta, mereka turun satu persatu. Dan ketika tidak ada lagi peserta yang turun, gue masuk ke dalam bus untuk mengecek peserta kembali. Pas gue ke dalam, gue ngeliat ada satu anak laki-laki yang lagi berdiri di tengah-tengah kursi bus. Anak itu tersenyum ngeliat gue. Pakaian pramuka yang dipakainya sangat rapih. Wajahnya putih bertabur bedak. Ini kok anak kayak bocah ya kalau dilihat-lihat. Kamu, ayo turun. Di bajunya ada papan nama yang bertuliskan Rido. Dia lalu jalan melewati gue, dan ketika dia tepat berada di depan gue, tercium bau melati. Buset, ini cowok udah pakai bedak, pakai parfum melati lagi. Dia kemudian turun dan keluar dari bus. Gue baru sadar kalau dia ternyata tuh gak bawa tas kayak anak-anak yang lain. Pas gue turun untuk nanya ke dia, anak itu udah gak ada. Loh, gue kaget kan, kenapa dia bisa udah gak ada? Padahal jarak waktu gue dan dia turun tuh deket banget. Lagian kan jalur dia jalan itu lurus, yang mana pasti kelihatan dong dari sini. Anjir, gue jadi merinding. Padahal sekarang kan masih sore. Gue pun buru-buru pergi dari bus ini. Saat gue udah sampai di perkemahannya, gue nanya
ke teman gue yang megang absensi peserta. Ada nggak peserta yang namanya Rido? Dia mengangguk dan menunjukkan absensinya ke gue. Ternyata emang ada yang namanya Rido. Aduh, syukur deh. Berarti yang gue lihat tadi itu manusia. Tapi kalaupun begitu, kenapa dia ngilangnya cepet banget ya? Ya udahlah, gak mikirin gue. Di malam harinya, setelah menghabiskan banyak kegiatan dan ditutup dengan acara api unggun, semua peserta diharuskan tidur di dalam tendanya masing-masing. Sedangkan gue kebagian mendapat tugas jaga malam bersama 3 orang teman gue yang lain. Kami jaga keliling tenda untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan selama istirahat malam ini. Tenda berkemah ada sekitar 10 tenda yang dibangun secara melingkar. Pada jam 11 malam, gue dan 1 orang teman gue diam di pos jaga sambil bermain HP. Sedangkan 2 orang teman gue yang lain keliling, yang mana nanti kami bergantian untuk mantau. Posisi pos jaga itu ada di paling ujung sebelahan dengan panitia yang lain. Lalu dari kejauhan, gue ngeliat ada seorang peserta laki-laki yang berdiri di dekat pohon. Gue tahu itu peserta karena dia memakai baju pramuka. Lihat deh, itu peserta kita bukan sih? Tanya gue ke temen sambil menunjuk keberadaan peserta itu. Teman gue mengangguk, dan bahkan dia malah nyuruh gue untuk negur peserta itu untuk kembali tidur ke dalam tendanya. Dari situ, gue lantas jalan mendekat ke peserta itu. Kalau dipikir-pikir, ngapain coba dia ada di situ? Ada di belakang tenda, dekat pohon. Kan gelap banget sekarang. Gue jalan sambil mengarahkan senter ke anak tersebut. Kamu! Teriak gue sambil menyorot seret lampu ke arah mukanya. Ternyata pas gue lihat, dia itu Rido, peserta terakhir yang turun dari bus tadi. Rido, kamu ngapain di sini sendirian malam-malam? Udah sana tidur, masuk lagi ke tenda kamu. Gue ngomong dengan nada ketus, tapi Rido lagi-lagi cuma tersenyum ke gue. Dia kemudian jongkok dan terlihat sibuk memainkan kresek di dekat kakinya. Rido, kamu ngapain? Ya ampun, tingkah anak satu ini aneh banget. Dia bahkan gak ngomong apa-apa ke gue. Lalu, tiba-tiba ia berdiri dan jalan masuk ke dalam hutan. Rido! Tapi Rido gak menanggapi gue. Dia terus jalan masuk ke dalam hutan. Sampai entah kenapa, seluruh badannya mendadak gelap dan menghilang. Anjir, kemana tuh anak? Senter, gue terus arahkan ke pepohonan. Rido! Dan tiba-tiba, sorot lampu senter gue mendapati seseorang. Dia memakai baju pramuka, dan itu adalah Rido. Rido, hei! Gue teriak memanggil namanya. Namun, ketika orang itu semakin mendekat dan sorotan lampu semakin jelas melihat ke badannya, tiba-tiba saat gue lihat, kepalanya tuh gak ada. Hanya ada badannya yang bergerak terus mendekat ke gue. Sontak gue kaget, jantung gue berdegup kencang. Dan saat itu juga gue lari kembali ke pos jaga. Dari situ gue langsung tidur ketakutan. Keesokan paginya gue cerita ke temen gue tentang apa yang gue lihat tadi malam. Teman-teman gue pada kaget. Dan ia gak menyangka dengan cerita gue. Dan ternyata peserta yang namanya mirip dengan Rido itu adalah orang yang beda. Dan gue baru sadar kalau orang yang gue lihat tadi malam dan yang di bus itu adalah sosok hantu yang katanya memang sering berkeliaran di sekitar sini.
Ya ampun. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.